Prinsip dasar kerja kulkas atau refrigerator. Saat ini kulkas atau refrigerator bukan lagi merupakan barang mewah lagi, melainkan sudah menjadi barang yang wajib yang harus ada di dapur kita. Karena fungsinya yang begitu vital, hampir semua masyarakat memiliki lemari pendingin ini, terutama masyarakat di perkotaan, mulai dari sekedar menyimpan sayuran agar bisa tahan dan tetap segar dalam beberapa hari, hingga untuk membuat aneka minuman segar atau es batu. Awal mula ditemukannya kulkas atau refrigerator. Menurut sejarah sejak tahun 1755 manusia sudah mulai berusaha membuat alat pendingin kulkas. Tercatat ada beberapa peneliti mulai merintis pembuatan kulkas sederhana di awal abad 19. Kemudian di tahun 1851 James Harrison mempraktekkan pertama kali sistem alat pendingin. Dan di tahun 1854 dia mulai mengkomersilkan kulkas buatannya dan kemudian hari demi hari desain maupun teknologi kulkas berkembang hingga secanggih sekarang ini. Dapatkah kita bayangkan bagaimana hidup manusia sebelum kulkas diketemukan? Ya tentu saja sangat berat tugas semua orang jika ingin menyimpan makanan. Mungkin proses penyimpanan akan cenderung berubah jadi proses pengawetan. Misalnya dengan cara mencampur makanan dengan garam atau mengolah bahan makanan dengan proses fermentasi. Atau mungkin saja untuk daerah bersalju akan menyimpan makanan di dalam tumpukan es yang berasal dari salju. Mengapa suhu dingin bisa membuat makan menjadi segar lebih lama? Jawabannya adalah karena suhu dingin itu dapat memperlambat aktivitas semua bakteri di suatu makanan. Jadi bakteri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merubah kondisi atau membusukkan makanan tersebut. Suhu dingin bukan hanya memperlambat aktivitas bakteri pada saat suhu sudah lebih rendah dari titik beku. Kondisi itu bahkan bisa membunuh atau menghentikan total aktivitas bakteri. Sebagai contoh, coba kita letakkan sebotol susu di ruangan terbuka di dapur, dan dalam tempo waktu 2 hingga 3 jam bakteri akan leluasa merusak susu tersebut. Beda jika susu dimasukkan ke dalam kulkas, maka susu akan terjaga kesegarannya hingga 1-2 minggu lamanya. Kestabilan suhu di dalam kulkas sangat penting dan diharapkan bisa berlangsung terus-menerus, maka dari itu diperlukan proses untuk tetap menjaga suhu. Mungkin ada sebagian orang yang mempertanyakan tentang proses yang terjadi di dalam kulkas. Hanya dengan memberi suplai listrik, bagaimana caranya kulkas menjaga suhu di dalamnya agar bisa tetap dingin? Nah, berikut ini jawabannya. Bagaimana cara kerja kulkas atau refrigerator? Cara kerja kulkas dapat dijelaskan dalam sebuah siklus sederhana, yaitu siklus dari beberapa proses yang saling berkaitan yang terjadi di dalam kulkas, terutama pada masing-masing komponen inti kulkas. Sebelum lebih jauh mengetahui proses tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja komponen-komponen utama dari sebuah kulkas atau refrigerator. Berikut ini adalah komponen utama dalam sebuah kulkas atau refrigerator. 1. Kompresor. Komponen yang paling utama adalah kompresor. Kompresor merupakan bagian terpenting pada sebuah kulkas. Apabila dianalogikan dengan tubuh manusia, kompresor sama dengan organ jantung. Apabila jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka kompresor berfungsi untuk memompa refrigeran atau bahan pendingin ke seluruh bagian kulkas. Kompresor terletak di bagian bawah di belakang kulkas. 2. Refrigeran. Banyak yang menyebutnya dengan freon, yang sebenarnya adalah sebuah merek dagang dari suatu produk bahan pendingin. Refrigeran adalah fluida yang mudah berubah wujud dari gas menjadi cair, ataupun sebaliknya. Jenis bahan pendingin sangat beragam. Setiap jenis bahan pendingin memiliki karakteristik berbeda. Refrigeran adalah cairan yang digunakan dalam proses pertukaran panas di dalam kulkas yang menyebabkan kulkas dapat bekerja mendinginkan suatu makanan atau minuman. Proses ini merupakan siklus tertutup. Refrigeran tidak terbuang melainkan diubahkan dari fasa cair ke gas dan kembali lagi menjadi cair. Demikian seterusnya. Pada proses perubahan fasa ini terjadi penyerapan dan pelepasan panas sesuai prinsip termodinamika. 3. Kondensor. Kondensor ialah suatu alat penukar kalor yang berfungsi untuk membuang panas. Kondensor akan mengubah wujud gas refrigeran pada suhu dan tekanan tinggi menjadi refrigeran dengan wujud cair. Pada saat lemari es bekerja, kondensor akan terasa hangat bila dipegang. Jenis kondensor pada kulkas saat ini kebanyakan menggunakan kondensor dengan pendingin udara, air kulit condenser, dan digunakan pada sistem refrigerasi kulkas kecil maupun sedang. Kondensor jenis ini mempunyai bentuk yang sederhana serta tidak memerlukan perawatan khusus. Untuk kulkas zaman sekarang kondensor terletak di dalam bodi kulkas, menyatu dengan bodi kulkas. Maka jika kita memegang bodi kulkas akan terasa panas atau hangat.
Gambar di bawah ini adalah kondensor untuk kulkas model lama. Setelah refrigeran melewati kondensor, maka akan menuju komponen filter, dryer. 4. Filter atau dryer. Sesuai dengan namanya, komponen yang bernama filter, saringan, ini berguna untuk menyaring kotoran yang mungkin terbawa aliran bahan pendingin setelah melakukan sirkulasi, sehingga tidak masuk ke dalam kompresor dan pipa kapiler. Filter ini terletak setelah kondensor dan sebelum pipa kapiler. Jika ada kotoran yang menyumbat pipa kapiler, maka dapat menyebabkan aliran terganggu atau bahkan buntu. Lain itu dengan adanya filter, bahan pendingan yang akan disalurkan pada proses berikutnya lebih bersih sehingga dapat menyerap kalor lebih maksimal. Dari filter, refrigeran akan mengalir ke pipa kapiler. 5. Pipa kapiler. Pipa kapiler adalah komponen kulkas yang berfungsi untuk menurunkan tekanan refrigeran yang akan masuk ke evaporator. Istilah lain dari pipa kapiler ialah alat ekspansi. Di pipa kapiler terjadi perubahan, dari refrigeran bertekanan tinggi menjadi refrigeran bertekanan rendah. 6. Evaporator. Setelah melewati pipa kapiler, refrigeran akan menuju ke evaporator. Evaporator pada sebuah kulkas berfungsi untuk menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Misalnya makanan, minuman, daging dan produk lainnya. Panas yang diserap oleh evaporator dari bahan makanan yang disimpan pada kulkas akan menguapkan bahan pendingin yang mengalir di dalamnya. Evaporator adalah alat penguap bahan pendingin agar efektif dalam menyerap panas dan menguapkan bahan pendingin. Evaporator dibuat dari bahan logam anti karat, yaitu aluminium atau tembaga. 7. Termostat. Termostat pada kulkas berfungsi mengatur kerja kompresor secara otomatis berdasarkan batasan suhu pada setiap bagian kulkas. Termostat biasanya disebut saklar otomatis yang bekerja berdasarkan suhu. Jika suhu evaporator sesuai dengan settingan suhu termostat, secara otomatis termostat akan memutuskan listrik yang menuju ke kompresor, sehingga kompresor akan berhenti, off. 8. Heater. Hampir keseluruhan kulkas no frost dan sebagian kecil kulkas defrost dilengkapi dengan sebuah piranti pemanas, heater. Pemanas, heater, berfungsi untuk mencairkan bunga es yang menempel pada evaporator. Lelehan bunga es ini akan mengalir melalui saluran pembuangan lalu ditampung oleh penampungan air. Selain itu pemanasan berfungsi untuk mencegah terjadinya penimbunan bunga es pada bagian evaporator. Terlalu banyaknya bunga es pada evaporator menyebabkan sirkulasi udara tidak lancar dan penyerapan panas tidak maksimal. 9. Fan motor. Fan motor pada kulkas berfungsi untuk menghembuskan angin. Fan pada kulkas ada dua jenis, yaitu fan motor evaporator dan fan motor kondensor. Fan motor evaporator ini fungsinya untuk meniupkan udara dingin dari evaporator ke seluruh bagian kulkas. Sedangkan fan motor kondensor yaitu kipas angin ini diletakkan pada bagian bawah kulkas yang memiliki kondensor. Kipas yang biasanya terletak di bawah ini berfungsi untuk mengisap atau mendorong udara melalui kondensor dan kompresor. Selain itu berfungsi juga untuk mendinginkan kompresor. 10. Overload motor protektor. Overload motor protektor merupakan suatu komponen elektronik yang berfungsi sebagai pengaman arus berlebih. Letaknya menyatu, menempel pada kompresor. Prinsip kerja overload protektor mirip dengan sekering, yaitu dapat menyambung dan memutus arus listrik. Overload protektor dapat melindungi komponen kelistrikan lainnya dari kerusakan yang terjadi akibat arus kompresor melebihi arus normalnya. 11. Timer. Alat ini berfungsi sebagai pengatur waktu. Waktu timer awal jalan sampai dengan proses heater tanda kurang lebih 8 jam, sedangkan proses heater tanda kurang lebih 15 menit. Kerusakan pada timer mengakibatkan kebekuan, atau bisa juga membuat kompresor tidak bekerja. Itulah komponen-komponen pada kulkas beserta fungsinya. Sebenarnya masih ada lagi komponen lain dari kulkas misalkan switch pintu, lampu, penampung air, del. Tapi menurut kami itu tidak perlu dibahas. Setelah kita mengenal komponen pada kulkas serta fungsi dan cara kerjanya, selanjutnya kita akan membahas cara kerjanya kerja kulkas itu sendiri. Cara kerja. Sistem kerja kulkas dimulai dari kompresor sebagai jantung kulkas yang berfungsi sebagai tenaga penggerak. Ketika dialiri listrik, motor kompresor akan berputar dan memberikan tekanan pada bahan pendingin, refrigeran. Refrigeran berwujud gas apabila diberi tekanan maka akan menjadi gas bertekanan dan bersuhu tinggi. Dengan wujud seperti itu, memungkinkan refrigeran mengalir menuju kondensor, lalu disaring oleh filter, dryer. Pada titik kondensasi, gas tersebut akan mengembun dan kembali menjadi wujud cair. Refrigeran yang telah berwujud cair dan bertekanan tinggi akan terdorong menuju pipa kapiler.
lalu refrigeran akan menuju ke evaporator akibat tekanan kapilaritas pada pipa kapiler. Di dalam evaporator, refrigeran cair akan menguap karena menyerap kalor dari kabin, dan wujudnya akan kembali menjadi gas tekanan dan suhu sangat rendah. Akibat dari proses tersebut, udara di sekitar evaporator menjadi bersuhu rendah dan akhirnya terkondensasi menjadi wujud cair. Kondisi tersebut terjadi berulang-ulang sehingga udara di sekitar evaporator akan membeku dan akan menjadi butiran-butiran es. Hal tersebut juga terjadi pada benda ataupun air yang dengan sengaja diletakkan pada sekitar evaporator. Demikianlah komponen-komponen yang ada pada kulkas.